harus dilihat nih kemampuannya seperti apa. Iya, mungkin itu sambil jalan waktu itu ya. Di bulan 2 bulan pertama, ya, bisanya apa? Ya aku Bisanya apa gitu? iya gitu kan, aku di dapur soalnya kan, di dapur musiknya. Itu ya dicoba, ternyata berbagai project yang dikasih ya aku bisa handle dan bisa memberikan Anda tahu beresnya. Gitu. Kalau dilingkupi sama sebuah seni kan akan lebih Betul, awesome. betul. Gitu. Awesome, ya? Awesome. Awesome seperti sayur. Sayur awesome. Coba kering deh. Pisau aja. Membutuhkan additional itu pun gara-gara di konser Mahakarya itu hari H aku didapuk untuk ya wis kowe main kok ya ngono akustik ya gak tak rekam aja mas gak main aja oh ya wis siap akustik. Hai teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, ketemu lagi di Obrol ya, barengan sama Tori di sini dan senang banget bisa kembali lagi hadir menjumpai teman-teman semuanya. Dan untuk hari ini, wah ini sangat-sangat spesial sekali. Sepertinya momen-momen ini terjadi bahkan setahun sekalipun belum tentu ya. Karena untuk hari ini saya udah siap banget buat ngajak ngobrol sama salah satu musisi yang luar biasa. Kebanyakan project sepertinya beliau ini ya. Tapi akhirnya saya dan tim teman-teman Jawa Pos Radar Madiun bisa diperbolehkan untuk bisa mengakses. Ini sebenarnya agak-agak susah juga mengaksesnya. Kita bisa mengakses backstage dari konser Dewa 19 30 tahun anniversary di Madiun. Dan langsung saja kita mau ketemu sama salah satu orang yang cukup bertanggung jawab atas produksi musik dari Dewa 19, salah satunya ya. Ini dia, the one and only, Mr. Vega Antara. Halo Mas Tori, apa kabar? Alhamdulillah. Berjumpa lagi setelah perjumpaan virtual waktu itu. Kemarin ya. Yes. Di Music Box kemarin sempat ketemu sama Mas Vega, walaupun pakai ini ya, handphone ya. Untuk hari ini. Sinyalnya elek bisa waktu itu. Hancur, sempat pedot ya. Itu kendala kita sih sebenarnya. Apa namanya juga pandemi kan harus. Iya benar. Tapi akhirnya upayakan. kita bisa ketemu langsung ya sama Mas Vega Antares, the one and only. Selamat Anda siang. tahu beres. Itu beneran Anda tahu beres? Ya itu hanya sebuah kelakar aja waktu itu. Karena itu aslinya namaku memang. Hah? Serius? Antares tuh asli berarti? Lu Vega Antares itu nama asli. Oh asli. Aku pikir emang nama panggung Anda tahu beres itu. Enggak, tapi itu kelakar kebetulan bisa dipanjangin gitu kayak sebuah singkatan. Dan kebetulan memang dalam pekerjaannya memang sering menyediakan sesuatu kan untuk Anda melayani ya. Iya, Anda tahu beres. Dulu itu aku terinspirasi dari Begundal Naif. Pokoknya beres. Dulu bajunya Begundal Naif itu krunya Naif tuh pokoknya beres. Loh, kok apik ya? Terus aku singkatan namaku kayaknya cocok nih Anda tahu beres. Anda gitu. tahu beres. Plus aku kerjanya juga ngekru kan waktu itu kan. Betul. Ya dan menyediakan apapun yang aku bisa gitu. Apa yang disediakan? Jasa apa? Jasa. Servis apa yang disediakan? Genjreng, ngiringi, ya kan, aku kan tukang ritem ya kan, bikin musik, di produksi belakang, musik juga. produksi musik, ngono. Oke. Jadi emang pokoknya buat artis-artis yang dibantu sama Mas Vega ini, pokoknya Anda tahu beres lah pokoknya. Berarti semuanya bisa nih ya, maksudnya dalam arti produksi musik yang dilakukan sama Mas Vega ini meliputi panggung juga atau rekaman juga? Panggung justru kesekian harusnya. Oh gitu? Iya, karena mulai dari nol embrio lagu ada, bikin demo, bikin musik, bikin rekaman, mengindahkan musiknya, sampai akhirnya di manggungnya kan adalah sebuah apa ya namanya pertanggungjawaban rekaman. Betul. Karena aku baru tahu juga Mas Tori ini punya album ternyata. Iya. Nah, itu harus nanti tak kasih nanti. Sini tak kasih tahu. Iya. Aku baru tahu soalnya. Iya, biasanya emang seorang musisi kalau rekamannya emang kinclong banget, dia emang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah direkam itu di atas panggung. Dalam bentuk perform kan. Betul. Itu adalah kesekian menurutku karena dari rekaman segalanya kan di dalam studio kan bisa disulap sedemikian rupa, kemudian ketika manggung pakai apa? Pakai apa? Yang suara falset, Meloden bisa. Itu sebuah merek ya. Ada juga merek lain di zaman dulu namanya Antares. Oh iya? Iya, Autotune namanya. Antares Autotune. Itu built-in di sini.
Makanya aku jarang fals kan. Oh iya. Karena Antaresnya udah di dalam sini ya. Kayak sebenarnya Vega dan Antares tuh ini sebuah wawasan aja ya. Itu nama bintang. Ya. Vega ya. Betul. Iya, itu yang dibikin aku jadi keinget film Petualangan Sherina. Betul sekali itu nama aku disebut tuh. Apa namanya? Capella Canopus Vega. Canopus Capella Vega. Iya. Buat yang udah tua-tua nih pasti udah relate. Nonton Petualangan Sherina ya. Nah, jadi itu memang dipilih oleh orang tuaku untuk menjadi namaku. Sama berarti kayak aku berarti. Andromeda, Tori Andromeda, galaksi. Sama bintang kita. Namanya juga bintang ya, ketemunya bintang. Amazing ya. Berarti memang lebih propernya berarti produksi panggung atau rekamannya nih, Mas Vega? Dua-duanya ya. Dua-duanya aku siap gitu maksudnya. Siap. Di rekaman iya. Kebetulan dari 2009 aku ikut bantuin Mas Dhani di studionya. 2009 ya? 2009 aku ikut bantu di studio. Mulai ikut dipanggungin 2010 bersama Triad, Mahadewa. Terus akhirnya di Dewa juga. Itu jadinya dua-duanya aku siap. Gitu. Oke. Ini mungkin kalau di belakang musik ada pendengaran teman-teman ada bass atau drum ya, emang lagi cek sound ya. Ini baru jam 12 siangan, jadi nanti malam Dewa akan segera manggung bersama dengan Mas Vega juga. Tapi awal mula bisa diajakin Mas Dhani itu gimana sih? Oh, saya ngelamar kerjaan waktu itu. Itu bener-bener ngelamar gitu, pakai surat lamaran kah? Nggak pakai surat ya, pakai rekomendasi seorang kawan. Ngadap ke rumahnya beliau, Mas saya ingin bantu di studio gitu. Ya sejak 2009 itu waktu itu. Ada kurasi-kurasi tersendiri nggak sih Mas Dhani itu kalau biasanya kan untuk nama besar seorang Ahmad Dhani kan juga untuk milih orang, untuk memasukkan orang ke dalam timnya, produksi dan lain-lain kan juga harus dilihat nih kemampuannya seperti apa. Iya, mungkin itu sambil jalan waktu itu ya. Di dua bulan pertama ya, bisanya apa ya aku bisanya apa gitu? Iya gitu kan, aku di dapur soalnya kan, di dapur musiknya. Itu ya dicoba, ternyata berbagai project yang dikasih ya aku bisa handle dan bisa memberikan Anda tahu beresnya. Gitu ya, akhirnya kepake terus sampai sekarang. Project apa yang pertama kali pegang sama Mas Dewa 19 merekam string lagu Bukan Cinta Manusia Biasa. Itu pertama kali aku domblong bukan demo, guide-nya ada vokal Once, lalu aku yang cintaku ini. Betul. Itu terus aku tapi ngerekam string ya. Ngerekam string karena aku pernah belajar belajar musik klasik gitar. Jadi aku bisa baca waktu itu membantu lah soal kerjaan di situ. Tapi sebenarnya basicnya yang aku kerjakan waktu itu ya sound engineering sebenarnya. Nah, ketika pertama aku masuk ke RCM sebenarnya ke studio Mas Dhani, aku nggak ada bekal pendidikan. Sambil kerja itu aku juga sambil ngambil kursus di Kelapa Gading waktu itu. Oh, ada sekolah sound engineer juga? Iya, sound engineer basic, namanya lembaga pendidikan David Klein. Itu aku menjalani itu setahun dulu sambil kerja sama Mas. Katanya sekolah sound engineer tuh mahal banget ya? Lumayan ya waktu itu, tapi yang ini karena basic sebenarnya kalau teman-teman berminat pun bisa cari namanya lembaga pendidikan David Klein. Itu waktu itu setahun itu paket setahun zaman 2009 15 juta. Oke. Di situ diajarin untuk produksi musik, mixing, mastering gitu? Tidak. Basic audio. Basic audionya. Basic audio, jadi berbicara fisika, gelombang suara, akustik, memang basicnya, bukan langsung ke produksi DAW-nya enggak. Ke equipment-nya enggak ya berarti? Enggak. Digital audio workstation juga enggak. Itu ada sekolah lain tuh waktu itu, Dolphin namanya, di Jakarta. Berarti basic banget itu ya? Iya, jadi kenapa bass itu dimainin satu not karena dia frekuensi rendah. Itu kayak gitu. Terus akustik, bagaimana treatment akustik di kafe, di gereja itu akan berbeda. Bagaimana pendeta itu bisa kedengeran, di mana itu ya sound sistemnya seperti itu. Bagaimana ruangan dengan dimensi berapa meter kali berapa meter dengan dibandingkan tempat lain itu juga soundnya juga beda kayak gitu ya? Iya. Kalau memang kafenya kecil ya mungkin snare drum nggak perlu ditodong, misalnya kayak gitu. Terus atau
sama pendidikan soal routing sih. Jadi hardware belajar, Hardware juga. tapi routing. Jadi bagaimana sinyal audio itu bisa dibayangkan masuk keluar masuk lewat mixer. Ya, yang disebut mixer kan kalau misalnya awam dilihat ya itu banyak yang masuk dan ada yang keluar gitu kan. Ya itu dipelajarin di situ. PHP ngono-ngono loh. Tapi sebenarnya Mas Vega nih tertariknya lebih ke jadi musisinya atau sound engineer-nya? Lebih suka ngulik chord, bikin lagunya atau lebih ke sound? Karena belajar sound tuh ini banget loh, kompleks banget ya teman-teman ya. Makanya namanya engineering kan, Iya, itu kan sebenarnya betul, dia betul. sebuah apa itu kayak sidul apa jenis? Tukang insinyur. Tukang insinyur ya, Iya kan? insinyur suara. Emang ada pendidikannya gitu. Kayak Mas Dede ini yang lagi megang Dewa ini, itu juga seorang yang menurutku ilmuwan lah ya. Iya. Tapi aku berminat di dua-duanya karena kalau soal musiknya kan dari kelas 4 SD aku belajar gitar. Terus kemudian karena sekolahku, kuliahku tuh psikologi, Mas. Nggak ada hubungannya sama musik. Maka ketika aku bekerja, aku harus ada tanggung jawab untuk membekali diriku. Betul. Makanya ketika aku 2009 kerja sama Mas Dani, aku sambil ngambil kursus. Itu. Jadi dengan begitu kan engineering tadi kalau dilingkupi sama sebuah seni kan akan lebih awesome. Betul. Gitu. Awesome seperti sayur. Sayur awesome. Semeker itu, Rek. Iso ae cak. No. Terus setelah gabung sama Mas Dani nih, maksudnya mungkin kan pasti udah legend banget ya, nama besar seorang Ahmad Dhani. Akhirnya bisa masuk dalam rumah produksinya, bisa membantu seorang Ahmad Dhani juga. Apa yang dirasakan dan efek apa yang didapatkan? Wow, kalau yang dirasakan ketika pertama kali itu aku nggak yang euforik bagaimana, tapi aku menjalaninya dengan ya wis, aku bertanggung jawab dan menjalani itu dengan tanggung jawab kerjanya. Betul. Tapi setelah beberapa saat baru dipikir-pikir, wah anci, nggak apa-apa ya, tapi nanti kalau mau disensor semua. Apa ya? Maksudnya setelah dipikir-pikir, wih, ini heroku dari SMP. Iya, makanya kan mungkin ada starstruck gitu ya, maksudnya. Kalau starstruck kan pertama kali lihat. Iya. Nah, pas pertama kali lihat, aku justru malah intinya adalah segan. Sampai sekarang titik hari ini pun aku masih tetap segan dan normal. Sekalipun sering bekerja bersama dengan Ahmad Dhani, tapi tetap menyimpan rasa segan dan hormatnya itu nggak ada perbedaan. Cuman di masa-masa ngelamun yang ya aku kesimpulannya adalah aku adalah musisi yang beruntung bisa berjumpa dengan beliau, bisa bekerja bersama, dibayari, sangoni, ya kan, diajak manggung, ya kan. Nah waktu itu berarti pada akhirnya didapuk sebagai session player atau additional player. Additional player Dewa itu justru ke job desk kesekian. Karena pertama adalah sound engineer di dapur, kemudian tiba-tiba Triad membutuhkan backup. Iya, sebelumnya aku juga pegang produksi di panggung, megang sequencer dan sebagainya. Terus habis itu baru main gitar akustik, kemudian ada kadang-kadang main piano, kadang-kadang membackup Mita waktu itu, habis itu Wahyu, backup Wahyu juga, terus habis itu bikin Mahadewa tiba-tiba Mas Dhani kan, itu aku dilibatkan. Kemudian ketika Dewanya reunian membutuhkan additional, itu pun gara-gara di konser Mahakarya itu hari H aku didapuk untuk ya wis kowe main kok ya, ngono, akustik ya. Gak tak rekam aja Mas, gak main aja. Oh, ya wis siap. Nah, ketika itu pun aku nggak ada starstruck yang gimana-gimana. Tapi biasa aku menjalankan tanggung jawabnya. Yang penting acaranya jalan. Tanpa memikirkan, wih aku kok nang ngarepan. Iya. Gak ada. Tapi ketika nonton di YouTube-nya, wanci gitu kan. Dan ketika di atas panggung baru nyadar, wih sebelahku juga, sebelah kono Mas Andra. Itu makanya kan pengalamannya apa ya? Maksudnya kadang ada ya beberapa orang tuh yang selama masa kecil atau masa remaja tuh mengidolakan, terus ternyata tidak hanya bisa bekerja bareng tapi bisa satu panggung bareng. Itu apa yang dirasakan? Kudu Nangis sih lagu pertama. Oh iya? Kudu Nangis lagu pertama, Restu Bumi pula gitu, liriknya yang sangat dalam gitu ya. Itu aku ngene rek JCC rek 10 tahun yang lalu, itu 2009, sorry bukan 10 tahun. Itu 2009 berarti hanya konser itu 2012.
2003 artinya 9 tahun yang lalu aku nonton Dewa di situ Di tempat yang atas sama? nama Cinta yuk di JCC 2012 kan itu 9 tahun. Nah, Setahun kemudian konser Ari Lasso itu artinya 10 tahun kemudian di JCC juga. tapi bedanya sudah naik panggung bersama dengan Waktu Ari Lasso, iya aku main juga sih beberapa lagu. Keren. Tapi yang konser Ari Lasso karena itu tayang di TV, aku nyelempit di belakang panggung, Oh, iya, nggak ada iya. masalah. Nggak Tapi ada masalah lah. iya, itu di JCC Keren, tempat yang sama aku pertama kali. Itu konser aku pertama kali nonton Dewa loh. Padahal wis bala Dewa ket SD SMP itu. Iya. Tapi aku nonton Dewa itu baru 2003. Aku nonton nama sepupu-sepupuku. Oh, ngono. Itu adalah pengalamanku. Maksudnya itu pertama kali di 2012. Artinya ketika 2022. Sekarang ini aku 10 tahun ternyata. Dan Sudah 10 tahun bersama RCM berarti. 10 tahun bersama Dewa. Oh, Bersama Dewa. RCM aku berarti sudah 13 tahun. 13 tahun karena 3 tahun yang lain Pertama, adalah di Tria, belakang. di Madewa, Iya, di belakang, Iya, di gitu. belakang. Tapi- Kalau 10 tahunnya sudah mulai ikut sama Dewa 19. 2012. 2012. Dan konser hari ini di Madiun adalah Dewa 30 tahun kan? 30 tahun. Sepertiganya ada aku. Weh. Amazing ya. Amazing. Aku juga baru Awesome. menyadari. Iya. Dan itu nggak yang gimana-gimana, tapi baru menyadari aja itu. Tapi ngomongin Alhamdulillah. project juga nih Mas Vega ini, projectnya Mas Vega ini kan juga banyak banget ya. Saya sampai bingung gitu. Kemarin yang sama Aki, Mas Aki juga. Ya dia Dia dengan dia. A2. Itu bentar. Total projectnya ada berapa berarti sekarang? Selain Dewa nih. Yo, Dewa kan additional yo. Hitungnya. Ya wis. Pen ketok akeh. Iya. Kalau bandku sebenarnya dari di Surabaya 2006 itu ada Fox nama bandnya, VOX. Kemudian aku berangkat ke Jakarta, aku nggak bikin band, aku kerja sama Dhani di RCM, ada Mahadewa. Dewa. Di Triad aku additional. Oke, hitungnya berarti Yo, Fox, Dewa, Triad, Triad. ya kan, terus apa meneh? Aku bantu adik-adik anak-anakku laki-laki yo. Oh, laki-laki. Ya itu aku di dapur itu kerjaan RCM lah ya. Ya. Itu tapi aku tidak tergabung di sana ya. Oke. Tapi kalau misalnya laki-laki manggung aku dikaryakan. Oke. Kemudian apalagi ya? Aku mulai produksi rekaman, aku bikin single itu sebagai produser tapi ya. Ari Lasso. Dunia Maya judulnya Dunia Maya. lagunya. Dunia Maya judulnya. Kemudian di tahun 2000 berapa ya? Sebelum pandemi lah. 15 mungkin 16 aku bikin album EP dan single-singlenya Bilal Indrajaya. Oh ya, Itu as a producer. produsernya Mas Bilal Bilal berarti Indrajaya, untuk ya. sekarang ya. Bersama Dionnya Ran, Oke. pianisnya Ran. Itu dulu waktu Bilal masih di net manajemen ya. Sekarang udah enggak, tapi masih tetap sama aku. Gitu. Jadi semua lagunya Bilal yang rilis itu produksianku, kecuali satu lagu Niscaya yang yang baru. Yang terbaru justru Saujana itu aku Saujana ya? Iya, iya, yang iya. Niscaya itu Lale Ilmanino. Keren banget. Oke. Lalu yang terbaru aku membuat musik untuk David Bayu. Satu album 8 lagu. Satu album itu. Setelah Bersama Erikson. lepas dari Naif ya. Ya. Saya dikasih project satu lagu dulu ngaransemen. Rupanya beliaunya cocok dan suka. Akhirnya dikasih 7 lagu yang lain bersama Erikson. Erikson Jayanto, keyboardisnya, pianisnya Ardito. Oh, oke. Itu bukan project ya buat aku, tapi itu sebuah pekerjaan produser ya. Iya. Ya kalau project-project di antara itu aku bikin answer project sama Ibrani Pandean, sama Adrian Marta Dinata. Terus aku juga bantu projectnya Adrian, namanya Adridas. Terus pengamenanku aku ada Junior dan Vega ngamen di kafe. Oke. Oh, masih di kampus? Masih. Di Jakarta? Di Jakarta. Reguler. Asik. Iya. Ada 2 tempat sekarang Junior dan Vega. Satu tempat lagi namanya Vibrator. Vega, Ibrani tambah Junior. Junior yang sama Junior Sumantri. Jadi kami ada bertiga bergetar, Vibrator ya kan. Pikiran saya fantasinya udah kemana-mana Handphone lah yo bergetar, Iya Vibrator. Iya, lanjut. Itu ngamen juga di kafe satu tempat. Tapi itu juga rencana akan membuat karya juga. Terus aku dan Bani juga pernah bikin duo. Oke. Bukan duo sih yo. Featuring Ibrani Pandean featuring Vega Antares. Oh, bukan yang bikin nama apa gitu Enggak bikin. Kami pakai entitas nama masing-masing biar muncul di profilnya
digital music platform dewe-dewe. Oh iya. Terus gawe mana apa ya? Apa mana ya wingi-wingi ya? Kakek project itu ya sampai lali loh. Sebenarnya bukan project tapi terlibat di Karena macam-macam. berarti itu artinya banyak musisi-musisi, teman-teman musisi yang mempercayakan. Mulai percaya ya padaku. Alhamdulillah. Apa titik balik apa yang pada akhirnya membuat beberapa musisi-musisi nasional ya, musisi-musisi besar itu percaya sama Mas Vega? Alhamdulillah langkahnya mungkin kemungkinan salah satunya single Mas Ari Lasso Dunia Maya dan Bilal. Oke. Salah satunya. Kemudian Moka juga aku ada ngisi keyboard, mungkin kamu nggak nyangka kalau aku ngisi Yang keyboard mana? di Lagu salah apa? satu di albumnya Baru? yang apa sih? New Days tau apa itu loh? Yang warna coklat itu aku mau ngisi keyboard malahan yang kono. Oke. Terus Sama Arina ya? Lewat Mas Riko yang menghubungi Oh, aku. Mas Riko. Bergitaran Gitarisnya, kan. ya. Dengan Moka aku udah berteman dari zaman mereka 2003 aku punya band di Surabaya namanya The Nintendo. Opening Moka waktu itu. Oh, koneksi itu terbangun. Ya. Kemudian Moka habis itu apa ya? Bisa dilihat di Iya. di Spotify ku aku bikin playlist judul playlistnya adalah Sentuhan Vega Antares ono iku Mas. Terus apa mana ya? Semua hal yang dibantu sama Iya Vega betul. Antares. Yang sempat tersentuh olehku gitu. Terus satu lagi produsernya Tori Andromeda mungkin Setelah ini yo bisa. Kemana nih? Iso karek kirim-kiriman kan. Gancil lah iku, ya kan? warang tapi. Oh, soal harga nggak penting, yang penting mahal. Gak kena loh. Ada satu lagi pengalamanku kemarin di 2022 ini adalah menjadi additionalnya The Adams. Oh iya, kapan? Waktu konser. Iya, sebelum pandemi aku pernah gantiin Aryo, lead vokal, main di Semarang. Pas 2022 kemarin aku main di bukan Synchronize, satu lagi Kemarin aku Pesta Pora. Oh, Pesta Pora. Aku Gantiin kemarin Ali. nonton Synchronize-nya kemarin Yo. aku ke Jakarta kemarin. Yo. Gantiin Saleh Hussein. Saleh Hussein ya. Ketika dia harus pameran ke luar negeri, ke Eropa kalau nggak salah. Dia emang ini sih. Ganteni le, tapi aku memang ngefans sama The Adams. Iya. Dan dulu Fox juga satu payung kan di Iya. Aksara. Oke. Ngono. Iya. Amazing. Karena dengan apa namanya beberapa hal yang dikerjakan sama Mas Vega Antares ini juga meningkatkan trust gitu ya ke musisi-musisi lain untuk bisa bantuin dong Mas Vega. Benar. Bantuin dong, Mas Ini Vega. upcoming akan ada album dari Bilal. Isinya ada saya dan Lava Pratomo. Bentar, aku penasaran juga ya. Ah. Koneksi yang sudah terjalin itu awalnya tuh didapat dari mana sih Mas? Kan sebenarnya awalnya ada di Surabaya gitu ya. Iya. Kok bisa gitu teman-teman di Jakarta bisa dengan secepat itu kenal sama mungkin selain gara-gara efek Ahmad Dhani ya. Itu gimana kok bisa dipercaya banget gitu loh. Koneksinya. Langkahnya dulu 2007 aku Fox itu. Kemudian 2009 aku ke Ahmad Dhani. Ke Ahmad Dhani pun aku bersama teman-teman. Maksudku ada Wahyu Sudiro yang dulu temun. Kemudian dia di Triad juga. Iya. Nah itulah ya area-area Surabaya. Iya. Dan Wahyu ini adalah adiknya basisku Fox. Fox punya basis namanya Joseph Sudiro. Itu adalah kakaknya Wahyu. Oke. Nah dari situ Koneksi terbangun. iya, aku pun pertama kali berangkat ke Jakarta ditemani Wahyu untuk menghadap ke Mas Dhani, ngekos bareng dan sebagainya. Lalu aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, menikah. Sekarang stay di berkeluarga Jakarta ya berarti ya? Di pinggirannya Jakarta lah. Jakarta. Lalu dari situ terus kenal Bilal nyamperin aku di tempat ngamen. Aku punya karya ini, ada satu karya yang belum pernah rilis sebelumnya sampai sekarang. Sampai sekarang belum dirilis. Iya, akan segera. Itu bau-baunya seperti Bilal lah. Makanya Bilal jatuh cinta sama aku waktu itu adalah itu. Oh, dia kayaknya juga Bilal kan juga referensinya kan juga Dewa 19 juga kan dia. Ada Dewanya, ada Dewa. Beatlesnya, dan Nah, itu. ada vintage-nya juga Betul. kita. Ada Indonesia era 80-an, Ya. ala Uta, Likumawa dan Makanya lain-lain. cepet kliknya sama aku. Aku Gitu. juga agak-agak vintage gitu juga. Oh iya, berarti next, berarti bisa ya. You know my name, you know my number. Iya. I don't have your number for now. Masa sih? Burung. Oh, durung ya? Ya, engko Dek sing duwe ya? Oh iya. Iya, iso lah. Bisa lah ya. Tapi ngomongin referensi musik kan Mas Ya. Vega juga
apa namanya membantu banyak project juga Iya. dengan berbagai macam pola pikir setiap musisi. Iya. Referensi musik Mas Vega favoritnya apa sih? Kalau untuk mungkin Indonesia Manca yang jadi Kalau- apa ya? Iya. Kiblat lah. Kalau utamanya yang Yang mengalir- jadi kiblat selain Ka'bah. Iya, Ka'bah dan panutannya tetap Nabi Iyalah, Muhammad ya tetap kan. nomor 1. Tapi yang mengalir dalam darahku secara musikal adalah Beatles. Beatles ya. Iya. Wis kelar. Beatles dan sekitarnya. Nah. Artinya ada Electric Light Orchestra, ada Queen, ada Led Zeppelin malah tipis-tipis. Oke. Pengetahuanku tentang glam rock malah tipis sebenarnya. Sama, aku juga dibesarkan oleh musik-musik yang Tua. Lebih tua. dan ini ballad banget. Balada. Paul Anka. Oke. Ini CD nih. Yongko Hae. Oh, Yongko. Wawancara Oh iya, oke. Siap, penasaran. Ya aku Beatles juga. Aku bahkan dulu punya band fontnya tuh tak bikin kayak Beatles gitu. T-nya panjang Iya, gitu. T-nya panjang gitu. Nama bandnya apa? Town Tones, Towntones gitu. Town Tones. Oh. Tapi udah Nada kota ya. Nada kok, tapi Amazing. tidur dulu. Tidur dulu. Bandnya Iya solo tuh, dulu. solo karir dulu ya, amazing. Oke, terus Beatles dan sekitarnya. Nah. Jadi kalau ditanya, tapi sebenarnya aku kadang-kadang ada limitasi sih sebenarnya. Aku masih perlu harus dengerin lebih banyak. iya, lagu favorit The Beatles. Lagu favorit The Beatles satu ya? Album dulu ya. Dipaksa. Album dulu aku Sgt. Peppers. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Iya, albumnya ya. Kalau aku yang Till There Was You. Till There Was You. Itu bukan ciptaan Lennon McCartney, by the way. Oh ya? Iya. Ciptaannya? Aku udah pernah bahas di kumis-kumus YouTubeku. Hah? Itu mereka cover dari Itu beberapa Beatles. lagu yang populer bahkan Beatles juga ya. Itu aku Sebuah pikir cover. ciptanya Lennon atau McCartney, Bukan. ternyata bukan. album pertama Please Please Me. Wah, aku bisa panjang ini kalau Oh, iya, iya. kalau ceramah Beatles. Album pertama Beatles itu juga masih seperti umumnya musisi sekarang juga sebenarnya. Dimulai dengan cover-cover dan membawakan lagu orang dulu. Betul. Album pertama itu ada judulnya Chain, itu ciptaannya Carole King, pemain piano perempuan itu. Chain, my baby's got me like I've been changed. Itu ternyata Lennon McCartney album pertama juga masih belum dipercaya untuk membawakan lagunya sendiri. Itu masih cover-cover. Banyak cover. Banyak covernya. Ada Buddy Holly juga kalau nggak Oh, salah. Buddy Holly, ha. Ciptaannya. Terus habis itu di album ketiga Ada itu masih kental rock and roll-nya ya kan? iya, Nah. masih kalau istilahnya Bung Karno ngak-ngok. Iya. Ya, reok and roll. Iya. Reok. Dan nggak boleh kan sama Bung Karno? Ya kalau di sini. Tapi kan ya udah berubah kan iya, masa iya. dan eranya. Nah itu Beatles ternyata seperti itu gitu. Dan Till There Was You ternyata sebuah cover dari sebuah film musikal judulnya Music Man. Iya. Di situ aslinya perempuan yang nyanyi. Jadi musiknya kayak Disney kuno. Oh. There were birds on the hill. Nah, terus dibikin nama Beatles rumba. Deng cek 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 deng cek deng cek. Iya. Karena kalau kita ngelihat musiknya The Beatles dari awal sampai album-album terakhir juga ada cukup kontradiktif ya. Yo. Kayak yang album SGT Peppers, Yo. Lonely Hearts Club sama Magical Mystery Tour Yo. itu juga Ya. yang I'm the Walrus itu Yo. udah gelap banget itu Mas. Menurutku tapi itu I'm adalah here. menurutku mereka nempel sama era sih. Iya, Kalau iya, Beatles tuh nggak bubar, mungkin di 2010 ya mungkin akan dubstep. Iya sih. Loh iya loh. Iya, iya, Paul McCartney dan Lennon itu sangat inovatif dan Inovatif. ngikuti masa. Berarti mereka sebenarnya tidak ini ya, tidak apa namanya kolot sebenarnya dengan iya. perkembangan musik ya. Iya. Dan apa yang Justru aku sing kolot malahan. oh iya. Karena musiknya mereka terus ngono loh. Oh. Dan sialnya mereka berhenti di tahun 70 kan? Iya. Nah, selera aku akhirnya ke sana ngono. Berhenti di Tapi sana. selama di masa kini nyaman ya, Iya, karyaku iya, ya iya. ngono. Bisa aja kalau The Beatles sampai sekarang masih ada dan masih lengkap, masih si apa namanya George sama Lennon masih ada. Heeh. Bisa-bisa kalau ngelihat David Guetta enak yo. Oh iya. David Guetta. Aku yakin John Alesso. Lennon nih lek si urip akan jadi kayak Tom York. Ngono lho. Iya. Karena zaman iku lho, Tomorrow Never Knows iku Paul McCartney sing gawe lupe lho. Iya. Mereka sangat mutakhir menurutku dan George Harrison juga gak kalah mutakhir masukin muk pertama kali ono coba jenenge ya seseorang muk lah. Iku ilmuwan juga kan main Betul, modular betul. ngono-ngono. Apalagi di era itu ya analog semua Era itu kan. pertama kali ono. Iya. Lagu Beatles yang pertama kali pakai muk adalah Here Come the Sun. Here come the sun. Iku Iya.
nggak bakalan bayangin lho lek saiki muk iso digawe koyo Iya, koyo ngono. Iya, betul. Ngono. Sekarang di ini ya, apa namanya? Deps. Iya, bisa kan. Ngono. Oke. Terakhir Mas Vega ini Terakhir, iya terakhir ini waktunya udah. Nanti aja kita ngobrol lagi. Dengan sekarang udah jalan seorang Vega Antares sudah buat saya sih udah sebesar ini ya. Maksudnya udah banyak dikenal sebagai musisi yang Amin. Tapi ada satu yang aku PR sebenarnya. Apa? Membuat karya atas namaku sendiri yang agak banyak kan kayak kamu. Aku tadi iri dia bilang dia punya album isinya 12 track. Aku sampai sekarang ini baru rilis di masa pandemi 2 buah single yang aku sendiri. Karena terlalu sibuk, Nah, Mas Vega. karena aku terlalu Anda tahu beres kuwi lho. Iya. Aku ingin. Tapi kan sebenarnya kalau merilis album sendiri kan sangat-sangat mungkin kan. Maksudnya Iya. untuk waktu misalnya. Ya, akan aku cicil ini. Janji. Oh. Maka Anda tahu beres mungkin akan diganti dengan Anna tahu beres. Lebih ke Arab ya. Ana tahu beres. Ana Iya. tahu beres. Jadi nanti akan ada orang lain yang ngurusin. Berarti intinya untuk ke depan karena akan bikin solo projectnya sudah terlalu banyak bersama. Bukan terlalu banyak menjadi beban, bukan. Iya, Terlalu kan maksudnya seakan-akan kan projectnya kan di Dewa sudah, terus iya. Adia dan lain-lain. Itu biarin aja. Biarin aja. Untuk next berarti siap untuk Membuat album solo. Vega Antares ya. Yes. Gitu. Nyanyi tulus berarti. Ora, enggak pakai nyaing-nyaing, hati-hati di jalan enggak. Iya. Oke, berarti janjinya akan direalisasikan kapan? Ya tahun depan nih wong wis Tahun depan. Desember. Ya. Yo iso ae tahun 2024. Oh, jangan. Nanti kayak bandku. Ngepasi pemilu misalnya. Ya, iso enggak, ya. 2023. 2023 berarti ya. 2023 Oke, bisa. kita tagih nanti Plus album albumnya. kedua Fox masih ada nanti. Oke. 2023. Siap. Kita akan tunggu inovasi-inovasi berikutnya dari seorang Amazing. Vega Antares dengan berbagai macam proyek-proyek termasuk album solo yang akan keluar insya Allah semoga tahun depannya. 2023. Soloku akan benar-benar solo. Oke. Nanti Nanti maaf nggak ngajak Mas Tori dulu. oh gitu. Iya. Tapi nek Album kedua mungkin nanti akan ada oh gitu. konsepnya berdua. Yo nek misalnya Selo. selo terus regane yo awan gak duduki Mas. Iya. Wangi-wangi. Oh, gak duduk. Yang penting waktunya. waktu ya, Ya. waktu ya benar waktu. Terima kasih banyak Mas Vega. Mas Tori, menyenangkan sekali. Menyenangkan ya. sekali. Kalau ya. seru gini waktunya iya, tuh makanya. berasa cepet. Jadi apa dari awal mulai kenal tahu Mas Vega bagaimana masuk Republik Cinta Manajemen, kenal sama Ahmad Dhani sampai The Beatles sudah kita bahas ya. Nggak nyangka seseru ini ternyata ngobrol sama Mas Vega, Alhamdulillah. apalagi dikasih kesempatan juga di backstage. Terima kasih banyak untuk kesempatannya yang Sama-sama. cukup langka karena Dewa konser di Madiun apalagi di dalam stadion juga kapan ya? Belum pernah kayaknya. Baru kali ini ya. Jadi Yes. thank you banget sukses untuk konsernya. Selamat menikmati konsernya nanti malam. Siap. Pokoknya buat teman-teman juga jangan lupa untuk terus mendukung karya-karya anak negeri dengan berbagai macam karya-karya hebat-hebat mereka. Karena kayaknya banyak banget musisi-musisi baru yang cukup diantisipasi dan berbahaya sepertinya ya. Dinikmati Indonesia, aja. dinikmati aja. Iya, Ya, seperti ya. contohnya Mas Tori ini kan. Iya. Perlu diviralkan. Yo. Selamat banget Mas. Ya, rokok engko ya. Kelihatan terbaik. Ya, nah, teman-teman, jangan lupa untuk tetap mengikuti konten-konten menarik kita di Radar Madiun TV ya di YouTube-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Mas. Oh, YouTube gue ya? Boleh, no. Alhamdulillah, boleh. Search saja namaku Vega Antares Vega dan Antares. akan ada channel di situ yang isinya membahas musik. Musik ya. Nama rubriknya Kumis Kumus, si kumis kupas musik. Oh, si kumis kupas musik. Pokoknya di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan musik ya, Yes. edukasi Yes. musik. Salah satunya juga. dari situ ada. ada di Ada situ di situ. dibahas ya. Oke. mantap Yesterday juga ada pernah saya bahas bagaimana banget. memainkannya. History of music ya. Yes. Pokoknya buat teman-teman juga jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita juga Radar Madiun TV, YouTube-nya Mas Vega juga, Vega Antares, dan juga untuk mengikuti konten-konten menarik kita di Radar Madiun TV, Radar Madiun Digital pastinya. So, pastinya kita akan kembali lagi dengan bintang tamu dan juga narasumber lain yang pastinya semakin inspiratif dan edukatif, informatif juga untuk teman-teman semuanya. So, terima kasih banyak. Saya Tori Andromeda dan the one and only. Vega Antares. Mau pamitan dulu ya, sampai ketemu lagi di konten menarik lainnya di Jawa Pos Radar Madiun Digital. Bye! Jumpa lagi kapan-kapan.